Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febri Azkian, 1805 359 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hari ini, pada video ini saya akan menampilkan sebuah presentasi atau penjelasan tentang materi dari mata kuliah evaluasi hasil belajar ekonomi dengan materi tentang konsep dasar evaluasi dan penilaian serta pengukuran. Baik, langsung saja. Yang pertama, evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi menurut Eko pada tahun 2009 menyatakan bahwa evaluasi itu merupakan penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menurut Mahren dan Lehman berpendapat bahwa evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Kemudian yang ketiga, menurut John M. Ecois dan Hasan Sadili, simpel saja berpendapat bahwa evaluasi ini merupakan suatu penilaian dan atau penaksiran. Baik, selain itu menurut secara istilah evaluasi ini merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya akan dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh pendidikan. Ditinjau dari sasarannya, evaluasi ini memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat makro dan yang kedua bersifat mikro. Baik, yang pertama itu evaluasi bersifat makro, artinya cakupannya lebih besar atau luas, di mana sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang telah direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi yang bersifat mikro, artinya cakupannya lebih kecil dari makro, di mana sasarannya adalah program pembelajaran di kelas dan penanggung jawabnya adalah guru untuk di sekolah dan dosen untuk di perguruan tinggi. Ini menurut Daryanto pada tahun 2008. Kemudian yang ketiga, setelah evaluasi ada penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian ini merupakan satu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Mengenai penilaian ini tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan satu bidang tertentu saja, tetapi juga mencakup semua hal seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Menurut Gronlund, penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian setelah evaluasi penilaian ada satu lagi, yaitu pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu satu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas tertentu, seperti peserta didik, guru, gedung sekolah, dan sarana prasarana lainnya yang bisa ditentukan. Biasanya dalam proses pengukuran ini tentu guru harus memiliki alat ukur seperti baik tes itu atau maupun non tes. Nah, alat ukur tersebut haruslah memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, di dalam bidang pendidikan, psikologi, dan maupun variabel-variabel sosial lainnya, biasanya kegiatannya ini berupa tes. Nah, itu mungkin sedikit saja penjelasan dari saya mengenai materi hari ini, mata kuliah evaluasi hasil belajar ekonomi, tentang 3 hal tersebut, yaitu evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Banyak maaf jika salah. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.